Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 epidemiologi penyakit penular yang beranggotakan Alvina Damayanti, Faladina Aulia Zulkafirajuni, Ratmawati, Reni Zahara, Rizka Nafia, serta Teni Ardina akan menjelaskan mengenai COVID-19, yaitu perkembangan terkini di Indonesia dan global. Adapun outline yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, asal-usul COVID-19, yang kedua ada agen dan mekanisme penularan, yang ketiga ada pencegahan COVID-19, yang keempat ada kebijakan pemerintah terhadap COVID-19, selanjutnya case fatality rate atau CFR, dan yang terakhir adalah perkembangan terbaru COVID-19. Baiklah, yang pertama adalah asal-usul COVID-19, yaitu di dunia, pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi keluar China. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya ini sebagai jenis baru coronavirus atau coronavirus disease COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau yang diindonesiakan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD. Kemudian hingga pada akhir tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Adapun asal-usul COVID-19 di Indonesia diawali dengan tanggal 2 Maret 2020 yang mencatat Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pasien merupakan ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun yang terinfeksi coronavirus dari WNA Jepang. Mereka berinteraksi dengan WNA Jepang tersebut hingga mengakibatkan terinfeksi COVID-19. Lalu kemudian akhirnya pada tanggal 14 Maret 2020, wabah coronavirus atau COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya adalah agen dan cara penularan COVID-19. Jadi, agen penyebab virus COVID-19 ini adalah sebuah virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penamaan SARS-CoV-2 ini dikarenakan virus merupakan variasi dari virus corona yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai tahun 2003. Ada pula cara penularan COVID-19 ini. Yang pertama adalah melalui droplet. Droplet sendiri adalah sebuah cairan yang keluar dari percikan pernapasan seperti hidung atau mulut. Contohnya adalah ketika kita sedang berbicara, bersin, atau batuk, di saat itulah cairan keluar dari hidung atau mulut kita yang akan mengkontaminasi seseorang di dekat kita. Yang kedua, penularan melalui udara. Pada awal bulan Juli, WHO menyatakan bahwa penularan virus corona di udara bisa saja terjadi. Berawal dari tetesan kecil atau droplet yang menguap lebih cepat daripada jatuh ke tanah, meninggalkan inti berukuran kurang dari 5 mikrometer. Partikel virus inilah yang dapat melayang ke udara yang menyebabkan kita terkontaminasi virus corona. Penularan yang ketiga yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi. Saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin, ketika kita menyentuh mata, hidung atau mulut, pada saat itulah terjadi perpindahan virus, sehingga
memungkinkannya diri kita untuk terkontaminasi virus corona. Yang terakhir adalah penularan melalui tempat ramai. Seperti yang kita ketahui, kita dapat terkontaminasi virus corona ini dengan jarak 1 meter. Apabila kita berada di tempat keramaian, jarak tersebut tidaklah berlaku, sehingga memudahkan kita untuk terkontaminasi virus corona. Begitu juga dengan tempat tertutup. Pada tempat yang tertutup, tidak terjadinya sirkulasi udara. Sehingga, apabila terdapat seseorang yang bersin, batuk, atau berbicara, dan virus tersebut melayang di udara, dan tidak adanya sirkulasi udara, virus hanya akan menetap di ruangan tersebut, sehingga memudahkan kita untuk terkontaminasi virus corona. Selanjutnya, pencegahan atau cara mencegah penularan virus COVID-19. Teman-teman, di sini terdapat beberapa cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Cucilah tanganmu sesering mungkin dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol jika tanganmu terlihat kotor. Jadi, cuci tangan itu harus pakai sabun atau antiseptik berbahan alkohol, karena mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik berbahan alkohol akan menghilangkan virus yang terdapat di tanganmu. Yang kedua yaitu social distancing atau jaga jarak. Cara pencegahan virus corona yang bisa kamu lakukan berikutnya yaitu mempertahankan jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang batuk, bersin, dan demam. Saat seseorang yang terinfeksi dengan penyakit saluran pernapasan seperti virus corona, batuk-batuk, atau bersin-bersin, mereka memproduksi partikel kecil yang mengandung virus. Jika kamu terlalu dekat dengan mereka, bukan tidak mungkin kamu bisa menghirup virus tersebut. Yang ketiga, gunakan masker. Penggunaan masker bisa menghambat penyebaran virus. Penelitian mengungkapkan bahwa masker bisa melindungi saluran pernapasan dari penularan virus, sebab virus bisa menyebar melalui percikan atau droplet, mikrodroplet, dan aerosol. Selanjutnya, cara yang keempat yaitu hindari menyentuh mata dan hidung. Tangan kita menyentuh banyak permukaan yang bisa saja terkontaminasi virus. Jika kamu menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan tangan yang telah terkontaminasi virus, maka kamu akan memindahkan virus dari permukaan benda ke dalam tubuhmu. Cara berikutnya yaitu jika demam, batuk, atau susah bernapas, segera cari bantuan medis. Teman-teman, beritahu tenaga medis jika kamu telah melakukan perjalanan di suatu tempat yang lagi rawan virus corona, atau jika kamu pernah melakukan kontak dengan seseorang yang sehabis melakukan perjalanan dan memiliki gejala gangguan pernapasan. Setiap kali kamu demam, batuk, atau susah bernapas, penting bagi kamu untuk mencari bantuan medis sesegera mungkin, karena ini bisa jadi disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atau kondisi serius lainnya. Gejala gangguan pernapasan yang disertai demam bisa disebabkan oleh beberapa hal dan tergantung pada riwayat perjalanan dan kondisimu, di mana virus corona bisa jadi salah satu penyebab. Yang keenam, yaitu hindari mengkonsumsi makanan berbahan dasar hewan mentah atau setengah matang. Di dalam daging mentah terdapat banyak bakteri yang bisa membuat tubuh kamu lemah, dan dengan mudah virus bisa masuk dalam tubuh. Tangani daging mentah, susu, atau organ tubuh hewan dengan hati-hati ya teman-teman, untuk mencegah kontaminasi
dengan makanan mentah sesuai dengan kaidah keamanan makanan yang baik. Cara berikutnya yaitu menutup mulut dan hidung ketika bersin. Ketika kamu hendak batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidungmu dengan bagian dalam siku, lengan, atau tisu. Jika kamu menggunakan tisu, kemudian buanglah segera tisu ke dalam tempat sampah tertutup. Dan bersihkan tanganmu dengan antiseptik berbahan dasar alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin akan mencegah penyebaran kuman dan virus. Jika kamu batuk dan bersin dengan menggunakan tangan, boleh jadi kamu akan mengeluarkan virus atau kuman. Kamu akan menularkan virus atau kuman ke orang lain yang kamu sentuh. Jadi hindari. Selanjutnya, perbanyak makan sayur dan buah. Rutin mengkonsumsi buah dan sayur akan meningkatkan daya tahan tubuh dan juga agar tubuh mampu menangkal penyerbu-penyerbu asing seperti virus, kuman, dan bakteri. Maka sel darah putih harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Mengkonsumsi vitamin C dapat meningkatkan limfosit, dan vitamin C bisa bekerja seperti antibiotika di dalam tubuh untuk menghancurkan virus penyebab penyakit. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Berbicara mengenai COVID-19, pemerintah merespon dengan cepat sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Adapun langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu 1. Menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Yang kedua, wajib menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak ketika berada di luar rumah atau physical distancing, yang kemudian diikuti penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Untuk lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan lebih luas untuk menangani pandemi ini. Adapun kebijakan tersebut yaitu 1. Lockdown atau karantina wilayah, yaitu penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang baik masuk maupun keluar wilayah tersebut. Yang kedua, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu membatasi semua kegiatan publik yang banyak mengundang orang seperti seminar, pernikahan, tabligh akbar, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan swab test atau rapid test. Setiap warga yang hendak berpergian keluar wilayah domisilinya atau pelancong yang ingin masuk ke Indonesia harus melakukan rapid atau swab test untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah yang akan ditujunya. Adapun tempat yang dapat kita tuju untuk melakukan rapid atau swab test yaitu bisa di bandara, terminal, dan rumah sakit. Berbagai kebijakan ditetapkan agar penanganan COVID-19 mempunyai payung hukum legal. Adapun peraturan tertulis yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yaitu penerbitan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020. Dan yang terakhir, surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19. Oke, selanjutnya masuk ke perkembangan terbaru COVID-19. Hingga saat ini,
Total kasus global yang terkonfirmasi COVID-19 di dunia berjumlah 24.758.970 kasus. Dengan 8 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Yang pertama ada Amerika dengan total jumlah kasus 5,9 juta. Selanjutnya ada Brazil dengan 3,8 juta kasus, di India 3,4 juta, Rusia 900.000, Peru 600.000, Afrika Selatan 600.000, Kolombia 500.000, dan Meksiko 500.000. Nah, ini adalah peta persebaran COVID-19 di dunia. Tanda berwarna merah menunjukkan daerah tersebut terpapar COVID-19. Kemudian, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Hingga saat ini, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 165.887 kasus, dengan penambahan kasus hari ini sebanyak 3.003 kasus. Pasien terkonfirmasi yang dirawat sebanyak 37.818, yakni 22,797% dari kasus terkonfirmasi. Selanjutnya, pasien COVID-19 yang meninggal hingga saat ini berjumlah 7.169, total dari 4,322% dari kasus terkonfirmasi. Selanjutnya, pasien terkonfirmasi COVID-19 yang telah sembuh hingga saat ini berjumlah 120.900, yakni sebanyak 72,881% dari kasus terkonfirmasi. Selanjutnya ada 8 provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia. Yang pertama ada DKI Jakarta dengan total kasus terkonfirmasi 37.082 dengan kasus meninggal sebanyak 1.156 dan pasien sembuh sebanyak 29.169. Di Jawa Timur, kasus terkonfirmasi sebanyak 32.113 dengan pasien meninggal 302 dengan pasien sembuh sebanyak 25.228. Di Jawa Tengah, kasus terkonfirmasi 13.467 dengan kasus meninggal 965 dan pasien sembuh 8.701. Lalu di peringkat keempat ada Sulawesi Selatan dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 11.756 dengan kasus meninggal 358 dan pasien sembuh sebanyak 9.000. Di Jawa Barat, kasus terkonfirmasi sebanyak 10.528 dengan kasus meninggal 265 dan pasien sembuh sebanyak 6.064. Di Kalimantan Selatan, kasus terkonfirmasi sebanyak 8.081 dengan kasus meninggal 348 dan kasus pasien sembuh sebanyak 6.001. Yang ketujuh ada Sumatera Utara dengan kasus terkonfirmasi 6.627 dengan kasus meninggal 302 dan pasien sembuh sebanyak 3.693. Peringkat terakhir ada Bali dengan kasus terkonfirmasi 4.901 dengan kasus meninggal sebanyak 60 dan pasien sembuh sebanyak 4.260. Tren nasional. Jadi pada grafik ini menunjukkan akumulasi total kasus COVID-19 di Indonesia. Bisa kita lihat di sini bahwa grafik ini terus mengalami kenaikan. Selanjutnya ada grafik penambahan jumlah per hari. Jadi di grafik ini kita bisa melihat penambahan jumlah kasus COVID-19 setiap harinya. Nah, di sini terdapat peta persebaran COVID-19 di Indonesia. Bisa kita lihat, daerah yang berwarna merah ini berarti menandakan daerah tersebut terpapar COVID-19.
Masuk ke slide berikutnya. Ada dua macam angka kematian. Yang pertama itu ada CFR atau persentase fatalitas kasus. Yang kedua ada IFR atau persentase fatalitas infeksi. CFR atau persentase fatalitas kasus adalah proporsi orang yang meninggal dibandingkan dengan jumlah orang yang dites positif terinfeksi virus. Sedangkan IFR atau persentase fatalitas infeksi adalah proporsi orang yang meninggal dibandingkan dengan jumlah infeksi virus secara keseluruhan. Dengan kata lain, CFR menjelaskan seberapa banyak orang yang secara pasti meninggal karena terinfeksi virus. Sementara IFR adalah seberapa banyak virus tersebut telah mengakibatkan orang meninggal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CFR. CFR atau bisa juga disebut dengan rasio kematian merupakan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu pada periode waktu tertentu dibagi jumlah kasus dari penyakit. Adapun cara menghitung CFR adalah dengan membagi antara jumlah kematian dengan total kasus dalam waktu bersamaan dikali 100. Adapun situasi di global itu terdapat kasus konfirmasinya sebanyak 23.752.965, sedangkan yang meninggal terdapat 815.038. Kemudian didapatkanlah CVR-nya sebesar 3,4%. Kalian bisa mempraktikkan sendiri cara menghitung CVR-nya dengan memasukkan rumus yang di atas, yaitu dengan membagi kasus konfirmasi kemudian dibagi dengan jumlah yang meninggal dikali 100. Sedangkan untuk di Asia Tenggara sendiri, jumlah kasus konfirmasinya sebanyak 3.739.605, sedangkan yang meninggal terdapat 70.603. Kemudian didapatkan hasilnya CVR yaitu 1,9%. Sementara di Indonesia sendiri terdapat jumlah kasus konfirmasi sebanyak 162.884 dan yang meninggal 7.064. Dapatkan angka CVR-nya sebesar 4,3%. Perkembangan wabah COVID di Indonesia dari hari ke hari meningkat, baik itu kasus konfirmasi maupun meninggal. Peningkatan tersebut walaupun tidak terlalu tinggi, tapi dari hari ke hari kasus COVID terus meningkat. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebih saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.